Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem respirasi manusia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 anak akan mempresentasikan mengenai sistem respirasi pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai respirasi. Respirasi atau pernapasan merupakan proses menghirup dan menghembus udara. Proses menghirup udara bertujuan untuk memasukkan O2 atau oksigen, sedangkan proses penghembusan udara bertujuan untuk membuang sisa metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya ada alat-alat pernapasan yang terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam rongga hidung terdapat rambut kasar yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen, terdapat lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan, terdapat saraf olfaktori yang berfungsi sebagai rangsangan penciuman. Di dalam saraf olfaktori dibagi menjadi 2 tempat, yaitu di ujung hidung atau disebut traktus olfaktori dan di otak atau disebut bulbus olfaktori. Kemudian ada pembuluh darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Ada rongga sinus yang berfungsi sebagai keseimbangan. Yang kedua ada faring. Faring merupakan percabangan antara esofagus dan laring. Di dalam laring terdapat epiglotis. Katup epiglotis akan terbuka jika kita bernapas dan akan tertutup jika kita menelan makanan. Yang ketiga ada laring. Di laring terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi cepat. Sedangkan suara rendah dihasilkan dari pita-pita yang tidak begitu tegang dan bervibrasi lambat. Di dalam laring terdapat pita suara asli dan pita suara palsu. Pita suara asli untuk huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Sedangkan pita suara palsu untuk huruf konsonan. Kemudian yang keempat ada trakea. Di dalam trakea terdapat cincin-cincin tulang rawan yang berfungsi sebagai mempertahankan bentuk trakea. Ada epitel bersilia yang menghasilkan lendir dan lendir tersebut berfungsi sebagai menahan benda asing yang masuk. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menghubungkan paru-paru kanan dan kiri. Pada paru-paru sebelah kanan, lobusnya lebih banyak dibanding sebelah kiri. Pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri hanya terdapat 2 lobus. Kemudian yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Alveolus merupakan keseluruhan dari alveoli. Di dalam alveoli ada oksigen yang akan terlarut pada selaput. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya proses difusi, yaitu pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Memiliki ciri-ciri dinding tipis dan memiliki pembuluh darah yang banyak. Memiliki dinding tipis karena dinding tipis dilindungi oleh selaput pleura. Dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pleura visceralis melindungi paru-paru dalam dan pleura parietalis melindungi paru-paru bagian luar. Memiliki pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan O2 dan CO2. Rute pernapasan manusia mulai dari udara memasuki rumah hidung, di mana di sini udara dibersihkan diatur sesuai dengan suhu. Kemudian udara melewati faring, udara melewati katup epiglotis dan tulang rawan. Kemudian udara melewati trakea yang mengangkut udara dari dan menuju paru-paru. Pada bagian toraks, cabang trakea menuju 2 bronki yang dibagi lagi jadi bronkiolus, lalu membawa udara ke alveoli pulmonari. Oksigen melewati darah, kemudian dari darah ke jaringan tubuh. Terjadilah difusi sehingga karbon dioksida dikeluarkan. Tahap pernapasan yang utama adalah proses inspirasi atau penghirupan dan ekspirasi atau penghembusan. Lebih detailnya sebagai berikut. Dari pernyataan sebelumnya, pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada masing-masing pernapasan terjadi proses ekspirasi dan inspirasi. Untuk contoh bisa dilihat di bawah ini. Untuk lebih detailnya sebagai berikut.
Volume setiap orang berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka bernafas, ukuran paru-paru, dan kekuatan orang tersebut saat bernafas. Rata-rata orang dewasa memiliki volume 5 sampai 6 ml. 1. Volume tidal, yaitu udara yang masuk dan keluar saat bernafas. Biasanya volumenya 500 ml. Volume cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal ke dalam paru-paru, besarnya 1500 ml. 3. Volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi, besarnya 1500 ml. 4. Volume residu, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru untuk menjaga paru-paru agar tetap dalam keadaan mengembang, besarnya yaitu 100 ml. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru yaitu kemampuan paru-paru untuk menampung udara pernafasan. 1. Kapasitas inspirasi, yaitu jumlah volume udara yang dapat dihirup sampai paru-paru dapat mengembang secara maksimum. Biasanya dapat dihitung dengan menjumlahkan volume tidal dengan volume cadangan inspirasi yang akan memperoleh hasil lebih kurang 3.500 ml. Yang kedua, kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi normal. Jumlahnya lebih kurang 2.300 ml. Yang ketiga yaitu volume vital, yaitu jumlah volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi dan diekspirasikan secara maksimum. Biasanya didapat dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume tidal yang akan menghasilkan lebih kurang 4.600 kapasitas vital. Yang keempat, kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara maksimum pengembangan paru-paru dengan inspirasi sekuat-kuatnya, biasanya didapat dari kapasitas vital ditambah volume residu yang akan menghasilkan lebih kurang 5.800 ml. Frekuensi pernapasan. Frekuensi paru-paru merupakan kecepatan bernapas. Frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. 1. Umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibanding orang dewasa. 2. Jenis kelamin. Frekuensi bernapas wanita umumnya lebih banyak daripada laki-laki. 3. Suhu tubuh. Metabolisme tubuh berfungsi untuk menghasilkan panas sehingga butuh banyak oksigen. 4. Posisi tubuh. Manusia yang berdiri butuh banyak oksigen dibanding posisi tidur. 5. Aktivitas tubuh. Manusia yang memiliki aktivitas tinggi memerlukan banyak oksigen. Hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan antara lain yaitu pencemaran udara, yang merupakan kondisi kualitas udara menjadi terkontaminasi oleh zat-zat baik atau yang tidak membahayakan kesehatan. Misalnya pembakaran sampah, proses peleburan baja, dan penggalian dari pertambangan. Yang kedua yaitu emisi gas pembuangan kendaraan bermotor yang merupakan sisa hasil pembakaran bahan bakar, misalnya pemicu hipertensi, penyebab iritasi mata, tenggorokan gatal, dan batu-batu. Yang ketiga ada asap rokok. Asap rokok mengandung 4.000 bahan kimia dan gas berbahaya yang bersifat karsinogenik. Yang terakhir ada kabut asap. Dalam jangka pendek, asap akan mengiritasi membran mukosa tubuh, sedangkan dalam jangka panjang akan merusak pusat pertahanan alami saluran nafas dan mempermudah masuknya kuman. Akibatnya, daya tahan tubuh lebih lemah. Kelainan pada sistem pernapasan manusia antara lain faringitis, laringitis, bronkitis, asma, TBC, dan asfiksi. Faringitis adalah nyeri atau iritasi tenggorokan yang dapat muncul dengan atau tanpa aktivitas menelan, yang sering disertai dengan infeksi seperti pilek atau flu. Laringitis adalah peradangan kotak suara akibat infeksi yang sering menyerang laki-laki usia 50 tahun. Bronkitis adalah peradangan pada trakea dan bronkus yang menyebabkan batuk, demam, dan radang selaput saluran bronkial. Asma adalah gangguan pernapasan dengan gejala sukar bernapas karena alergi atau juga dari turun-menurun. TBC adalah timbulnya bintik-bintik pada alveolus akibat infeksi bakteri yang menyebabkan batuk atau bersin. Asfiksi yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jantung yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Terima
Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.